Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Rido. Saya dari kelas akuntansi sore 1 dengan NIM 1962-276. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal kerja yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Latar belakang dalam penelitian ini ialah perkembangan bisnis yang semakin modern menuntut perusahaan untuk bersaing dalam mempertahankan usahanya. Di zaman sekarang pun, manusia semakin pintar dalam penilaian dampak sosial yang diberikan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya fokus pada perbaikan peningkatan kondisi internal di perusahaan atau istilahnya mencari keuntungan saja, tetapi fokus dalam peningkatan hubungan sosial atau tanggung jawab sosial pada kondisi eksternal yang juga menjadi wewenang suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial itu disebut dengan Corporate Social Responsibility. Mengapa saya mengambil penelitian tentang CSR terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan? Karena di zaman sekarang ini masih banyak perusahaan yang belum menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dikarenakan takut mengalami kerugian, padahal sebenarnya CSR sangat menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan return on asset atau ROA. Banyak juga perusahaan yang sudah menerapkan corporate social responsibility tetapi masih belum bisa menilai kinerja keuangan perusahaannya apakah positif atau negatif. Di dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang berada di Indonesia tetapi sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan menilai kinerja keuangan yang berada di dalam perusahaan tersebut. Rumusan masalah yang saya ambil di dalam penelitian ini ada dua. Satu, apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020? Kedua, apakah keuangan yang diproyeksikan melalui rasio keuangan berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020? Tujuan penelitian ini ada dua juga. Satu, menguji apakah CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Dan dua, untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang diproyeksikan melalui rasio keuangan berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. Manfaat penelitian ini yaitu satu, kegunaan ilmiah. Kedua, kegunaan praktis. Dalam kegunaan ilmiah, ingin mencari apa sih pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kegunaan praktis itu bisa berguna kepada akademisi, masyarakat, dan penulis. Baiklah, kita masuk ke tinjauan teori atau bisa juga disebut dengan tinjauan pustaka. Satu, nilai perusahaan. Menurut Satar tahun 2017, nilai perusahaan merupakan perusahaan yang akan dijual dengan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi saham yang dijual oleh suatu perusahaan menjelaskan bahwa semakin tinggi pula nilai di dalam perusahaan tersebut. Kedua, teori legitimasi. Adanya teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana perusahaan berada, agar operasi perusahaan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik dari masyarakat sekitar, menurut Ghazali dan Khairi tahun 2017. Selanjutnya, legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan suatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa legitimasi berisi tentang hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan untuk keberlangsungan hidup perusahaan yang dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Ketiga, yaitu teori stakeholder. Stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis, menurut Juliana tahun 2018. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang bersifat akuntabilitas dan profitabilitas. Yang keempat, Corporate Social Responsibility atau bisa kita sebut juga dengan CSR.
Tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau singkatnya CSR adalah suatu konsep bahwa suatu organisasi, khususnya suatu perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap stakeholdernya, yaitu konsumen, pemegang saham, karyawan, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas semua aktivitas yang dilakukan terhadap stakeholder. Pemahaman corporate social responsibility atau kita bisa sebut dengan CSR ini dapat dijalankan dalam 3 pilar, yaitu profit, people, planet atau 3P. Konsep ini berisikan sebuah pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan atau laba atau profit, tetapi juga mensejahterakan orang atau people dan keberlangsungan hidup dari planet ini. Suciawati et al. 2016. Tinjauan teori yang terakhir ialah kinerja keuangan. Menurut Rusdianto 2013, kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Baiklah, kita lanjut ke kerangka pemikiran. Di sini saya akan menampilkan bagian tentang kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu ada pengungkapan corporate social responsibility dan kinerja keuangan. Keterangannya yaitu pengujian variabel secara stimulan atau pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pengungkapan corporate social responsibility atau CSR, sedangkan variabel terikatnya ialah kinerja keuangan. Baiklah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini ada berbagai macam item yang diteliti, yaitu 1. Jenis penelitian, jenis data yang diambil, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, dan terakhir teknik analisis data. Sama itu akan saya jelaskan di jenis penelitian yang saya ambil, yaitu kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah yaitu jenis data. Jenis data yang saya ambil yaitu sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Kenapa saya memilih jenis data sekunder? Karena data sekunder ini bersifat mendukung keperluan data primer seperti bisa didapat dari buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan langsung dan menunjang data penelitian yang tengah saya teliti ini. Maka demikian saya memilih data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini. Keempat, populasi dan sampel. Populasi mengartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2018 tahun 2020. Jumlah populasi yang diambil sebanyak 20 perusahaan, tetapi tidak semua perusahaan ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu diambil sampel lebih lanjut. Sampel. Menurut Sugiono, sampel ada bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel biasanya hanya beberapa persen dari populasi. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Kedua, perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Ketiga, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tetapi tidak mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2018-2020. Operasional variabel yang saya pilih itu ada 2, yaitu 1 variabel independen dan variabel dependen. Teknik pengolahan data, saya menggunakan software Computer EView. Apa itu software Computer EView? Ialah perangkat lunak berupa program komputer yang dipergunakan sebagai alat analisis statistika pada data berjenis runtun dan waktu. Teknik analisis data yang saya ambil yaitu menggunakan teknik analisis data regresi linear data panel. Apa itu? Ialah analisis regresi yang digunakan pada struktur data yang merupakan data panel. Data panel adalah gabungan antara cross section dan data time series, di mana unit cross section sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, data yang panel merupakan data dari beberapa individu yang diamati dalam kurun waktu tertentu.
Nah, di teknik analisis data regresi linear data panel ini terdapat dua cara, yaitu satu one way model, kedua two way model. Di sini saya akan menampilkan dua bagan cara rumus one way model sama two way model. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Menurut Ghazali 2018, apabila asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi dengan ordinary least square atau LS akan blue atau base linear unbiased estimator. Artinya, pengambilan keputusan melalui uji F dan uji T tidak boleh bias. Uji asumsi klasik yang digunakan ialah uji normalitas dan uji autokorelasi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu. Uji normalitas ialah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Kedua, uji autokorelasi. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Menurut Anggraini pada tahun 2013. Yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini ialah ada atau tidaknya pengaruh corporate social responsibility atau CSR variabel X dan variabel bebas dengan kinerja keuangan atau variabel Y sebagai variabel terikat. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka data yang diperoleh dianalisis dengan uji F dan uji T. Nah, di sini saya akan juga menampilkan rumus-rumus uji F dan uji T. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat rumus-rumus tersebut. Baiklah, itu saja presentasi proposal singkat saya. Mungkin dalam video kali ini ada kesalahan pengucapan atau kesalahan data yang saya berikan. Saya minta maaf. Semoga presentasi saya ini bisa dimengerti dan bisa dipahamin. Sekian, itu saja penyampaian dari saya. Saya Anugrah Ridho dari kelas akuntansi sore 1 dengan NIM 1962276 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu atau kepada teman-teman yang melihat video ini.